Oke, sekarang mobil udah kita cas penuh ya. Jarak tempuhnya 490 kilo. Berikut adalah settingan yang kami gunakan. Jadi kita akan coba ya, seberapa jauh sih mobil ini bisa jalan. Kalau settingannya kita pakai eco, kemudian braking recovery-nya kita kasih low. Ini mau kemana kita sebenarnya ya? Jadi kali ini kita akan coba jalan-jalan yang sebentar aja ya, yang dekat. Kita mau coba kita tes ke Bandung. Cukup atau enggak ya 4 hari 3 malam di Bandung tanpa perlu ngecas lagi. Rutenya ya dari rumah ya, dari daerah Tangerang Selatan. Karena tolnya sekalian ya satu arah ke Karawang, jadi kita mampir sebentar ke daerah Karawang. Setelah itu kita langsung menuju ke Bandung. Jadi karena Eko kita mau lihat seberapa hemat baterainya. Kami itu jalannya pelan, tapi nggak sepelan itu ya, paling 60, 70, 80 km per jam. Kenapa energi recovery-nya kita kasih low? Saya lagi mau coba, kalau di jalan tol itu kan kita jarang ngerem ya. Jadi kalau energi recovery-nya low gitu, mungkin mobilnya bisa nyelonong aja gitu tanpa perlu ada rem tambahan ya. Kan memang jalan tol nih, jadi biar aja mobilnya agak loss gitu. Siapa tahu bisa lebih hemat. Nah, ini kita udah sampai di daerah sekitar Karawang ya. Kalau kita lihat masih aman ya. Jadi total yang ditempuh sama sisanya tuh masih oke lah. Kami melakukan perjalanan ini ketika puasa kemarin ya, di bulan Maret kalau nggak salah. Jadi karena baru sempat ya, baru sekarang kami edit videonya. Nah, ini kami mampir sebentar ya ke pemakaman. Jadi kita keluar Karawang sebentar, kemudian setelah itu kita langsung menuju ke Bandung, ke hotel. Nah, sejauh ini pemakaian konsumsi sih masih aman karena jalannya kan mostly ya rata ya. Naik turunnya cuma sedikit sekali. Kami berangkat pagi-pagi, mungkin sekitar jam 7 tadi ya. Nah, ini sekitar jam setengah 9 kami udah sampai. Jadi kami sebentar ke sini dulu, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Oke, sekarang kita lihat ya, pemakaiannya udah berapa banyak sih baterainya, sisanya sisa berapa. Nah, ini ya, kalau kita lihat masih aman ya. Tadi 490, sekarang kalau kita tambahin, ini jadi 496,9, 497 ya. Jadi ada surplus, tanda kutip 7 kilo kira-kira. Ya oke lah, lumayan awet juga ya. Malah di jalanan yang rata, malah dapat tambahan kilometer. Oke, sekarang kita lanjut aja. Dari sini kita akan langsung ke hotel ya, di daerah Bandung. Bukan Bandung-Bandung banget sih, tapi ini kami pertama menginap di Green Forest. Itu areanya ada di belum sampai Lembang, tapi di Jalan Sersan Bajuri. Di sana jalannya memang agak menanjak ya. Jadi kita lihat aja nih konsumsinya berapa banyak. Nanti di hari kedua kita akan pindah hotel, kita pindah ke daerah Dago. Kalau nggak salah Dago ya, nama hotelnya Hotel Clove. Nah, yang itu jalannya lumayan naiknya. Jadi nanti kita lihat konsumsinya berapa banyak. Nah, kami memilih jalan di bulan puasa ini kenapa? Karena jalanannya lumayan kosong nih. Jadi pas perginya itu, memang sedang puasa ya, teman-teman kita yang muslim. Tapi ketika balik itu udah mulai masuk ke musim mudik. Jadi semoga jalan yang kami tempuh nanti ketika kembali nggak kena one way. Ya kita lihat nih jalannya masih kosong ya. Kami juga jalannya karena pakai eco, kita mau lihat seberapa hemat. Jadi jalannya juga nggak kenceng-kenceng banget. Saya nggak ingat mungkin mentok mungkin 80 kilometer per jam atau 90 kilometer per jam gitu. Lalu ada pertanyaan, gimana caranya setting eco ketika ada tanjakan di tol gimana? Kalau saya coba sih masih bisa ya, dan saya udah ambil ancang-ancang lah dari jauh supaya agak kenceng sedikit. Jadi nanti pas naik kita nggak kehabisan momentum. Nah, ini kita sedang jalan menuju ke hotel ya di Green Forest. Jalan ini sepertinya teman-teman udah pada tahu lah, namanya Sersan Bajuri ya. Jalannya memang naik, nanjak, tapi nggak separah itu kok.
Cuma memang pas ya untuk dua mobil kiri kanan, jadi masih agak hati-hati. Di sini saya juga agak bawel nih pencet klakson. Takutnya ketika ada belokan, tiba-tiba ada motor atau mobil yang ambil lawan arah. So far masih aman, baterai juga masih oke. Nanti sampai hotel kita lihat ya, udah habis berapa nih kita. Oke, sambil nunggu proses check-in, kita lihat ya. Nah, ini kita udah di hotelnya. Waduh, saya harusnya tunjukin tadi ya perjalanannya ya. Ini rencananya kita habis ini kita mau ke Kampung Daun untuk makan siang. Jaraknya sedikit sih dari hotel ya ke Kampung Daun. Nah, ini kita lihat ya. Sisa berapa nih sekarang? Sisanya 248 kilo. Lumayan juga ya. Padahal naiknya tuh nggak terlalu curam itu. Tapi kalau naiknya banyak makan tenaga atau energi, mestinya sih ketika turun kita bisa dapat energi tuh, saving energi lumayan banyak. Nanti kita lihat ya. Nah, selama menginap itu di Grand Forest kami cuma sekali aja ke Kampung Daun. Terus setelah itu ya kami cuma main-main aja di hotel. Suasananya memang lagi bulan puasa ya, jadi memang kosong. Di sini anak-anak puas bisa jajan. Dan kita kembali, dan ini ketika kami mau check out. Jadi kemarin setelah dari Kampung Daun ya udah, mobilnya kita taruh terus aja. Besoknya kami baru check out dan mobil ini nggak dipakai-pakai lagi sih. Kita lihat sekarang sisa baterainya jadi berapa ya. Oke, sisanya jadi 232 ya. Padahal jaraknya deket ya dengan Kampung Daun. Jadi kalau saya lihat ya, memang jalan tanjakan itu akan memakan energi lebih banyak. Dan kalau mobilnya panas, itu kilometernya juga bisa turun dia, walaupun mobilnya diparkir. Apa mungkin ada sistem pendingin baterai yang sedang jalan ketika parkir secara otomatis gitu ya? Mungkin teman-teman yang tahu boleh tinggalin komentar di bawah. Kami baru pakai mobil listrik sekitar setahunan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya lebih lama lagi, udah mungkin udah 5 tahun gitu, mungkin boleh share ya kenapa bisa berkurang baterainya. Nah ini, sisanya 46%, 232 kilo. Confidence level saya sudah mulai menurun. Cukup apa enggak nih ya untuk kembali ke Jakarta nanti. Habis ini kita akan menginap lagi di Clove Hotel yang jalannya jauh lebih menanjak. Kita lihat ya nanti cukup atau tidak. Di settingan ini sih saya lihat battery temperature maintenance-nya saya hidupin ya. Oke, sekarang kita coba kasih lihat sedikit ya, seperti apa sih interiornya. Mobilnya dari luar sih kalau di foto kelihatannya kecil ya. Tapi interiornya nih lumayan lega sekali. Bagasinya juga cukup kok, kalau untuk satu keluarga gitu pergi jauh juga masih bisa. Cuma memang bagasinya tidak sebesar kelas Pajero atau Fortuner ya, atau Trailblazer. Dari sisi interior sih lumayan oke, lumayan lega. Nah ini kami jalan-jalan dengan dua anak kecil. Kenapa rapi? Karena memang kita biasakan mereka untuk disiplin ya, untuk jaga kebersihan. Oh iya lupa, kita buka ya sunroofnya ya. Nah mobil ini dilengkapi dengan panoramic sunroof. Kalau ada yang nanya, gunanya apa sih pakai panoramic sunroof? Nah, saya kasih lihat kalau duduk di belakang ya. Kalau bawa anak-anak kecil sih mereka akan suka lihat view kayak begini. Kebetulan daerahnya juga banyak pohon, jadi semuanya kelihatan jelas. Di sisi lain, mobilnya juga terlihat lebih lega lah, seakan-akan lebih lega ya, karena terang. Kalau ditanya panas atau enggak, ya sejak kami pasang kaca film sih lumayan oke kok, nggak panas. Dan kebetulan tirai penutup atas panoramiknya itu juga lumayan tebel ya untuk mobil ini. Fitur lain yang kami suka, mobilnya akan ngunci sendiri dan semua jendela itu akan otomatis ditutup sama dia. Jadi harusnya nggak ada cerita lagi nih, wah mobil kacanya masih kebuka gitu, karena semua otomatis ditutup sama dia. Ini fitur biasanya ada di mobil Eropa setahu saya. Well done untuk Geely.
Oke, sekarang kita lanjut perjalanan ke hotel yang satu lagi. Kalau ke hotel jalannya naik tadi serta Bajuri, ya sekarang berarti jalannya menurun. Kalau jalan menurun, baterainya atau ranging itu sisanya bisa naik malah. Jadi lebih hemat seakan-akan ya. Nah, di jalan biasa ini saya udah pindahin energi recovery-nya ke medium atau standar. Co-pilot-nya gantian, sekarang anak saya yang di depan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jalanannya nih memang dua arah dan ini turun terus sih. Cuma nggak kelihatan di kamera. Satu lagi tentang mobil listrik, kalau kita semakin banyak ngerem, maka regeneratif braking-nya juga semakin banyak yang bisa dihasilkan. Jadi lebih hemat. Oke, kita belanja dulu. Ini mau ngetes baterai, kok lari ke kiri, lari ke kanan sih belanja-belanja. Jadi ini memang satu arah kebetulan. Jadi ya udah kita mampir dulu sebentar, makan. Nah, kami di Blazem yang ke arah Dago ya. Kenapa ke Blazem? Karena gampang, kita bisa belanja, nyebrang, kemudian makan semuanya deket. Jadi tinggal sekali parkir dan satu arah. Oke, selesai belanja, selesai makan, kita lanjut ke Clove Hotel. Nah, ini jalanannya lumayan nih teman-teman. Jadi nanjaknya oke nih, lumayan. Dari jalan tadi sampai masuk ke dalam itu masih jauh lah, mungkin 1 atau 2 kilo kali ya. Jadi dari jalan raya tadi tuh, ini masih naik lagi ke atas beberapa kilo untuk sampai ke hotel. Dan jalannya memang menanjak, lumayan nanjaknya. Ketika saya di sini, saya nggak sengaja tuh ngeliat ada mobil Cina juga ya. Saya nggak tahu mereka ngetes atau lagi konvoy. Ada beberapa mobil. Mobilnya kayaknya mobil kecil, tapi saya nggak pernah lihat modelnya. Mungkin mereka lagi ngetes juga kali, ngetes tanjakan. Ini memang agak curam, tapi curamnya itu nggak securam Dago yang sebelah sana lagi deh. Yang banyak kafe-kafe itu. Ini lumayan jauh jaraknya ya, dan nanjak terus. Confidence level saya tambah turun nih. Sampai nggak nanti ya ke Jakarta tanpa perlu ngecas? Kalau turun memang bisa lebih hemat sih baterainya. Tapi misal ya, kalau kita nanjak itu hilang 10%, bukan berarti kita turun kita akan mendapatkan 10%, nggak begitu ya. Ada yang dikembalikan lagi ke kita, tapi nggak sama. Nah, ini untungnya kita udah mau sampai. Di depan kita belok ya. Oke, kita akan masuk ke lobi. Setelah itu saya akan kasih lihat sisa baterainya berapa ya tadi ya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, 232 tadi ya, sekarang jadi 208. Tadi kalau nggak salah 46% ya. Nah, sekarang 41%, berarti pindah hotel itu makan sekitar 5%. 208 untuk sampai Jakarta lagi, 2 hari lagi, kira-kira nyampe nggak ya? Coba ntar saya bertapak dulu, saya hitung-hitung ya. Kayaknya nggak nyampe atau sangat tipis sekali. Kenapa saya pilih hotel ini? Ini saya spill dikit aja ya. Nah, ini pemandangan dari balkon. Kalau dibilang mahal, ini hotel bintang 3 dengan pemandangan seperti ini. Jadi kalau menurut saya, ini value for money banget. Teman-teman mesti cobain. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini teman-teman lihat ya. Kalau tadi perginya menuju ke hotel itu jalannya naik. Sekarang dari hotel kita mau jalan-jalan keluar. Ini jalannya full menurun. Jadi kalau menurun, memang baterainya itu bisa nambah jarak tempuhnya. Dan kalau ngerem, itu juga bisa nambah jarak tempuhnya. Kebetulan di sini juga jalannya pas-pasan 2 mobil, kiri kanan juga ada rumah warga. Ada juga yang parkir kayak di depan, motor juga banyak. Jadi remnya juga lumayan sering ya. Nanti kita lihat ya di tempat tujuan sisanya berapa. Kita mau kemana, ikutin terus saja. Nanti teman-teman tahu kita menuju kemana.
Nah ini aksesnya sayang ya, ada mobil besar ini harus ngalah jadinya. Tapi hotelnya sendiri sih menurut saya oke ya. Untuk ukuran bintang 3 bagus banget. Ya, hasil dari bertapak dan menghitung kayaknya nggak nyampe. Dari hotel ke tempat ini itu hanya beberapa kilo aja ya berkurangnya ya. Tapi sampai Jakarta kayak nggak masuk nih. Jadi kita ngecas di sini ya. Kebetulan lagi mau main di mall, ya udah kita ke Trans Studio Mall di Bandung. Sambil kita keliling-keliling mall sambil mobilnya dicas. 192, saya nggak yakin sih nyampe Jakarta. Oke, kita cas dulu. Coba cek dalamnya kayak gimana ya kalau dicas. Oke, dayanya berapa? Dayanya ya 60 kilowatt ya. Kalau mobil listrik, kalau memang urgent gitu ya, perlu cepet ya nggak apa-apa, dikasih yang kenceng. Tapi kalau lagi santai, saran saya jangan. Oke, ini udah selesai. Oke, 30 kilowatt ya. Mungkin karena sebelahnya juga ada, jadi dibagi dua. Jadi kita isi secukupnya, plus juga ada buffer ya untuk jaga-jaga. 80% saya lihat sih cukup lah. Jadi kita nggak usah isi 100%. Kalau sering-sering 100% di fast charging begini, itu juga bisa ngerusak baterai ya. Maksud saya degradasinya lebih cepat. Nah, saya cuma isi 25 kilowatt hour atau 26 lah. Berapa harganya? Ya, cuma 60.000 nih. Saya kalau pakai mobil bensin apa solar sih nggak dapat nih 60.000. Ya, jadi kita stop dulu. Kemudian kita pindahin parkir. Ini juga ngecasnya saya lupa, kayaknya setengah jam atau nggak nyampe gitu. Oke, kita pindahin dulu mobilnya. Kita lanjut lagi. Cek instrumen. Oke, 398 kilo. Cukup lah buat keliling Bandung dan jalan balik. Jangan terlalu mepet ya teman-teman ngitungnya. Karena ada WLTP, ada NEDC. Nah itu suka ada selisih dia. Oke, sekarang kita jalan balik. Ini lagi di lampu merah di Dago. Kemarin 398 kilo ya. Nah, sekarang 349 kilo. Udah sampai di Dago. Mestinya aman jaraknya nih. Kita juga harus antisipasi karena ini kan udah mulai jalur mudik ya. Jadi untuk jaga-jaga sebagai imbas dari teman-teman kita yang sedang mudik. Jadi kemarin saya lebihin ya. Jadi saya isi 80%. Oke, kita udah masuk di tol. Aslinya nggak sekenceng ini ya. Ini saya pakai hyperlapse. Oke, turun. Nih kita udah sampai ya di Gerbang Halim. Kita lanjut terus. Habis ini kita menuju Tangerang. Wah, saya lupa. Tadi kami berhenti di rest area ya. Ini rest areanya lumayan penuh, walaupun nggak padat sampai macet total, enggak sih. Tapi lumayan banyak nih yang parkir. Dan ternyata jalan balik itu terkena imbas ya. Jadi pas kami jalan balik, ternyata ada jalur yang diambil kontraflow untuk teman-teman kita yang mudik. Jadi lumayan kesendat dan ya ada regenerative braking. Nah, sampai di rest area ini sisanya 282 kilo. Jadi tadi di Cipularang itu memang jalannya kan menurun ya, karena kita kan kembali ke arah Jakarta. Nah, itu kalau menurun, ya dia juga ada surplus nantinya. Nah, 282 kilo, kita coba lihat ya, ini jaraknya berapa lagi sih untuk sampai ke rumah. Ternyata jaraknya masih 90 kilo untuk sampai ke rumah. Jadi kemarin kalau nggak dicas, udah pasti nggak nyampe nih teman-teman. Tapi karena kita nginep di Bandung, charger udah banyak, ya sudah kita cas dulu aja lah walau nggak sampai full ya. Oke, nggak berasa kita udah makin deket sama rumah. Ya, sebentar lagi kita mulai masuklah ke area Tangerang ya. Cuma kali ini kita muter ke Jakarta dulu, karena tolnya lumayan macet. Nah, kita udah sampai di rumah. Sisanya berapa? 179 kilo. Jadi memang harus ngecas. Dan
nggak perlu takut ya. Ternyata nggak perlu kita cas penuh terus. Yang penting dikalkulasi, kita kasih buffer sekitar 30% atau 50% dari sisa. Masih oke kok. Nah, ini sisanya 35%. Pas banget ya. Kenapa pas? Karena saya selalu isi biasanya 30% ke 80%. Oke, mungkin begitu dulu sharing saya hasil ngetes jarak dekat ya dari Tangerang ke Bandung. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya ya.